Sahabat milenial, masih bersama saya dalam program Dokter Milenial bersama Fauzi Abu Bakar. Nah, tadi Vira cerita tentang bagaimana ya proses pengambilan ijazah dan respon daripada orang tua Vira. Nah, ketika ujian itu sebetulnya saya nggak dikasih ikut ujian karena persyaratan boleh ikut ujian di pesantren itu adalah melunasi SPP salah satunya, ya Pak. Dan ketika hari apel, saya juga ikut apel. Nah, di situ para ustadznya mengumumkan ya, nama-nama yang tertera di bawah ini tidak boleh mengikuti, tidak boleh memasuki ruang ujian dulu. Nah, termasuk nama saya salah satunya yang Santriyah ya Pak. Saya berdiri di situ, katanya ini untuk hari ini dimaafkan, tapi nanti sore SPP-nya harus sudah lunas, katanya begitu kan Pak. Nah, ya apa boleh buat ya Pak. Saya telepon berkali-kali orang tua, kakak ikut terus, apa ikut terus ujiannya itu. Kata ayah kan, udah. Tapi alhamdulillah semasa ujian berlangsung itu 1 bulan, saya nggak dipanggil, saya nggak apa-apa, pokoknya Pak alhamdulillah. Nah ketika tiba hari pengambilan rapor itu, wali kelas saya bilang, yang nggak bayar SPP nggak boleh ambil rapor, katanya gitu kan. Nah saya di situ terpukul, hancur, saya betul-betul hancur. Saya kan selama ujian ini udah belajar betul-betul gitu Pak ya kan. Dari jam 9 itu kami belajar ya Pak, habis sholat isya belajar sampai jam 10. Saya tidurnya jam 12. Kalau kawan-kawan lebih cepat daripada saya, karena saya sadar saya itu anak orang miskin, saya itu anak orang nggak punya uang seperti kawan-kawan saya yang lain. Nah sedikit, pada saat Vira dibenarkan ikut ujian, ada perasaan senang tidak? Luar biasa senangnya Pak, ya Allah nggak sanggup saya utarakan ya Pak, senangnya luar biasa banget senangnya Pak. Nah lalu bagaimana proses pengambilan rapor? Nah ketika hari pengambilan rapor itu tiba, ayah bertekad pergi dan udah dipanggil nama saya di pos, saya berlari kencang ya Pak, kencang saya turun dari asrama gitu ya Pak, saya nangis. Besok saya bilang, ya kenapa datang ya, kan kita kan nggak dikasih rapornya, ngapain datang, capek aja ya. Nggak apa-apa Kak, kalau memang itu rezeki kita pasti dapat, kalau nggak rezeki berarti ya udah, ayah kan udah usaha. Sama juga kayak kakak kemarin tuh usaha juga kan waktu ujian belajar yang rajin. Sekarang kita lihat hasilnya gimana. Nah itu kata ayah. Jadi saya langsung berat terus nangisnya gitu kan. Pergilah ke kelas kan Pak. Pergi ke kelas, di sana ayah duduk di bangku paling depan, di bangku saya duduk ya Pak. Duduk di situ. Nah ada masuklah ustazahnya. Kemudian anak-anak yang udah dipanggil semua, ranking 2, ranking 3, semua sampai semua itu udah dipanggil semua. Kayak mana Pak? Kita nggak sedih, masa orang tua kita mau dipermalukan di situ? Sedih lah kita ya Pak. Nah, kawan-kawan saya bilang, udah Fir jangan nangis, katanya kayak gitu. Kayak mana aku nggak nangis? Kalian semua udah dapat rapor lah, aku belum dapat apa-apa, aku SPP aku nggak lunas, mana dikasih rapor aku, malu lah orang tua aku di orang tua kalian semua. Gitu. Nah, terus udah siap semua, ayah masih duduk di situ. Mungkin ayah sedih juga ya Pak. Jadi tiba-tiba ustazanya panggil wali murid dari Musfira AG, katanya. Ya di situ saya bangun juga kan. Ya Allah, kan ya nggak dikasih rapornya ini kan. Terus dia malu nanti ini ayah di depan wali-wali murid yang lain kayak gitu kan. Nah, terus sudah bangun ayah, wali kelasnya langsung kasih tangannya kayak gitu. Jadi kan tersentak lagi, ya Allah berarti ustazahnya mau minta maaf gitu, nggak akan dikasih rapornya gitu kan. Jadi rupanya ketika dikasih tangan itu ustazahnya ngucapin kayak gini, selamat ya Pak, anak Bapak dapat peringkat pertama kayak gitu, nilai anak Bapak lebih tinggi daripada kelas lain kayak gitu dibilang kan. Di situ keluar ya Pak, saya betul-betul nangis, dan kemudian ayah rupanya nangis juga dia kan. Ayah nangis juga di situ, maksudnya terharu ya Pak. Terus ustazah tuh bilang, selamat ya Pak, SPP anak Bapak udah dibayarin semua, Bapak nggak usah tanggung lagi apa-apa. Dia tugas di sini sekarang cuma belajar, katanya. Dia juga dapat penghargaan untuk sekolah, lanjut sekolah di Cendekia Jakarta, katanya gitu kan. Jadi kan kayak mana ya Pak, saya nggak sanggup tahan lagi di luar ya. Langsung saya masuk, terus saya peluk ayah saya kayak gitu. Sedih ada, terharu ada, bercampuran saya Pak. Nah ketika itu juga semua wali-wali murid yang lain juga ikut kasih ucapan buat ayah kayak gitu, selamat ya Pak kayak gitu. Maksudnya
Alhamdulillah kayak gitu ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya Pak. Alhamdulillah. Baik, Vira, setelah orang tua diberikan kesempatan menerima penghargaan oleh yayasan, oleh madrasah, lalu bagaimana perasaan Vira sendiri menyikapi pemberian penghargaan dari sekolah? Karena di awal tadi Vira sempat kecewa dengan institusi, ya. Nah, tiba-tiba atas izin Allah, ya, Vira mendapatkan penghargaan bebas uang sekolah, kemudian juga diberikan kesempatan untuk bisa sekolah di Man Insan Cendekiawan Jakarta. Ya, saya senang ya Pak, ayah pun senang, semua senang ya Pak, tapi terkecuali dengan kawan-kawan saya semua, karena kawan-kawan saya pun tahu kalau saya ini seorang anak yang keterbatasan finansial. Ya, baik. Nah, setelah Vira tentunya orang tua bangga ya dan Vira juga bangga bahwa dan menjadi catatan sahabat milenial, uang bukanlah segala-galanya. Artinya, ya, sebuah tekad yang luar biasa dari Vira itu mampu menunjukkan kemampuan seperti moto tadi, bahwa ya hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya, baik. Sahabat milenial, masih bersama saya Fauzi Abu Bakar dalam acara program Doktor Milenial. Sahabat Vira, di dalam ini kan melanjutkan setelah tamat madrasah aliyah, ya, Vira kan tidak melanjutkan lagi ke Jakarta karena atau sebabnya karena apa? Itu karena ayah bilang, kakak di sini aja dulu, katanya kakak masih kecil, nanti kalau udah selesai aliyah, kalau kakak mau pergi sekolah di luar boleh, gitu. Sekarang di sini aja dulu, pelajari semua ilmu yang ada di sini, jangan setengah-setengah kayak gitu katanya. Kalau setengah-setengah kita semua akan dapat. Oke. Nah, setelah itu Vira melanjutkan pendidikan kemana setelah tamat jenjang menengah atas? Nah, setelah saya itu tamat MSen, saya juga melanjutkan di pesantren modern Suruh juga. Saya 6 tahun di situ ya Pak, sampai selesai, alhamdulillah. Itu biaya pendidikannya? Biaya pendidikannya itu saya cuma kelas 3 aja di semester awal itu yang gratis. Nah, ketika saya masuk SMA itu sudah seperti biasanya. Alhamdulillah. Tidak ada kendala lagi? Tidak. Ada kendala, cuma bayar SPP-nya Pak, kadang-kadang waktu mau ujian. Alhamdulillah. Artinya ada keringanan ya dari kampus. Baik, sahabat milenial, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini.